Pagi-pagi gini, siapa sih yang bisa nolak gurihnya semangkok mie? Bisa dipastikan, mie gak bisa lepas dari makanan sehari-hari kita, fams. Betul apa betul? Tapi fams, ada yang bikin galau pecinta mie nih. Harga mie instan bakal naik 3 kali lipat. What? Wait, tenang. Ragam Indonesia akan menghadirkan berbagai alternatif mie instan, fams. Indonesia kan kayak solusi pangan yang mendunia, fams. Santuy lah. Hehehe. Waduh, gede bener tuh kukusan. Mau bikin roti atau bagaimana nih, fams? Hai. Walah, ternyata yang ada di dalam kukusan itu mie toh. Oh iya, fams, mie udah jadi makanan pokok alternatif yang paling populer di Indonesia. Bahkan pabrik pembuatannya juga udah menjamur banget. Kalau di Makassar sendiri, mie-nya cukup unik nih, fams. Mereka terbiasa mengkonsumsi makanan berkuah dengan mie kering. Oh my wow. Mie yang digunakan 11-12 lah sama mie kuning atau mie telur yang biasa ditemukan di Pulau Jawa. Tapi yang ini ukurannya lebih kecil. Tapi gak setipis jajanan mie lidi yang berbalut garam ya, yang biasa dijajakan di depan SD itu ya. Lebih besar dikit lah. Mie ini terbuat dari adonan tepung terigu dan telur yang diaduk sampai rata, fams. Proses ini memakan waktu sampai setengah jam loh. Jadi benar-benar harus dipastikan gak ada lagi adonan yang menggumpal. Adonan ini kemudian dibentuk memanjang dan pipi dengan ketebalan yang bervariasi. Proses ini bisa dilakukan berulang sampai dapat ketebalan yang diinginkan, fams. Oh ya, mie kan biasanya emang berwarna kuning ya. Tapi tenang, meskipun ada sedikit tambahan pewarna, tapi bahan yang digunakan termasuk food grade alias aman untuk dikonsumsi, fams. Bahkan udah dapat izin dari sekelas WHO sampai BPOM. Fams, sebenarnya sih nggak ada batasan mie-nya harus punya bentuk dan ketebalan yang harus A, B, atau C. Tapi karena mie ini yang bakal jadi mie kering yang khas banget di Makassar, sebaiknya dibuat dengan diameter yang sedang-sedang aja. Kayak lagu dangdut ya. Malum deh, kalau ukuran mie-nya terlalu tebal, proses pemasakannya juga ikutan lama, fams. Meskipun biasanya mie ini akan diproses lebih lanjut, tapi si kuning panjang ini juga harus dikukus, fams. Proses ini memakan waktu kira-kira 2,5 jam atau sampai warnanya berubah menjadi lebih gelap. Jadi harap maklum lah ya kalau tutup kukusannya segede gaban gini, fams. Wong sekali ngukus aja segitu lamanya. Kalau pakai kukusan yang seuprit, mahal di waktu dan di ongkos tuh. Nah, kalau udah matang, gak boleh langsung dibungkus, fams. Uap panas yang masih terperangkap di dalam mie harus dikeluarin dulu. Ngeluarinnya masih tradisional banget, fams. Pakai kipas angin. Oh ya, di pabrik ini gak cuma bikin yang biasanya dibuat mie kering ala Makassar aja ya. Kalau yang berwarna pucat ini biasanya digunakan untuk mie kuah atau mie Hokian, fams. Nah, ngomongin soal mie instan nih, fams. Tahu nggak kalau Indonesia itu konsumsi mie instan terbesar kedua di dunia, fams, setelah Cina. Fakta unik lainnya nih, fams, ternyata mie instan produksi Indonesia yang begitu mendunia bahkan menjadi alternatif makanan pokok warga Nigeria setelah nasi, fams. Saat harga beras di negara itu melambung, hadirlah mie instan Indonesia yang murah dan mudah membuatnya. Oh my wow. Fams, ini dia nih yang jadi trending topik pembicaraan kita nih hari ini. Mie yang kering disiram sama kuah mirip capcay. Oh my wow, sangat menggugah selera, fams. Sedap banget. Gak salah dong kalau banyak yang menyebutnya dengan ifumi ala Makassar. Ciri khas dari kuliner mie kering ini terletak pada kuahnya yang bertekstur agak kental, fams. Kuahnya terbuat dari perpaduan air, telur, dan tepung kanji. Biasanya sih untuk mendapatkan cita rasa gurih, kuah kental dikombinasikan dengan merica dan bawang putih sebagai bumbu penyedap. Biar lebih sedap nih, terus ditambah sama potongan bakso, ayam, dan sayuran macam sawi. Makanan ini sebenarnya udah ada nih sejak tahun 50-an, fams. Tapi baru booming dan banyak yang nyari sekitar tahun 70-an. Dari situlah akhirnya mie kering ini akhirnya jadi makanan khas yang cuma bisa didapatkan di Makassar. Ini nih yang jadi kunci utama perbedaan antara mie kering dan ifumi. Ukuran mie-nya lebih tipis, fams. Fams, adanya mie kering ini ternyata terinspirasi dari mie goreng khas Tionghoa yang disebut mie kuantong. Kayak bakmi Jogja gitu, fams.
Tapi waktu itu ada salah satu pembeli yang request, minta biar mie-nya digoreng terpisah dengan kuahnya, biar disajikan agak garing. Tapi banyak yang latah, jadinya ngikutin deh, dan jatuh cinta tuh. Nah, dari situlah mie kering bisa bertahan sampai hari ini. Tapi beneran loh Fems, pesona dari seporsi mie kering ini emang sulit untuk ditolak. Apalagi setelah membayangkan betapa gurihnya kuah kental dan betapa crispy-nya mie itu. Kayak makan bawang goreng versi brutal. Kriuk abis. Dah lah, kalau kalian kebetulan lagi berkunjung ke sini, langsung masukin list kuliner Makassar yang harus dicoba ya.